Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah buat kita semuanya. Kita tetap bersyukur di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Kita masih Tuhan beri waktu untuk bersekutu di dalam Tuhan, sekalipun secara online. Kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus. Kami rindu disapa oleh firman-Mu Tuhan. Oleh karena kelemahan kami mohon Tuhan urapan-Mu bagi setiap kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami setiap rencana Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan kami seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat kita bahwa bacaan kita di sore hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dalam Roma pasal 5 pada ayat yang ke-6 hingga 11. Firman Tuhan menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sedemikian jauh pembacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mendengar dan memperlakukan dalam kehidupannya hari lepas ke hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam SBU kita di sana dituliskan topik renungan kita pada sore hari ini, diperdamaikan dan diselamatkan. Diperdamaikan dan diselamatkan. Sebelum kita lanjut kepada bacaan kita Bapak Ibu, ada suatu cerita dan saya yakin kita sependapat akan cerita ini. Seorang petani atau mungkin kita sendiri, ketika kita menanam pohon, harapan kita adalah pohon itu akan tumbuh, berkembang, berbuah, dan seterusnya kita akan menikmati buahnya. Itu harapan seorang petani dan mungkin bagi kita juga. Ketika kita menanam pohon tersebut, kita ingin pohon itu tumbuh, berkembang, berbuah, dan menikmati hasilnya adalah kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga iman kita kepada Tuhan. Iman adalah pemberian Tuhan, Tuhan yang menanam di dalam hati kita, di dalam tanah hati kita. Lalu itu menjadi milik kita berdasarkan pengakuan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah mati bangkit untuk menebus kita. Nah, karena iman yang Tuhan memberikan iman kepada kita dengan harapan bertumbuh, berkembang, lalu nanti ada hasilnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah iman yang kita miliki itu telah tumbuh dan berbuah? Nah, Rasul Paulus menjawab bagi kita bahwa iman yang telah tumbuh dan berbuah oleh Yesus Kristus, sekali lagi, Rasul Paulus menjawab bagi kita bahwa iman itu telah tumbuh dan berbuah oleh Yesus Kristus, bukan karena kita sendiri. Lalu buahnya apa Bapak Ibu? Sekarang kita dibenarkan lewat iman, pengakuan, percaya kita kepada Tuhan, kita berbuah. Buahnya apa tadi? Kita dibenarkan, kita didamaikan, lalu kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Lalu kita menerima Roh Kudus. Ini semua telah kita nikmati. Inilah yang menjadi buah dari iman yang Tuhan tanam di dalam hati kita, yang menjadi milik kita karena pengakuan kita dan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memasuki dalam bacaan kita sore hari ini. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-6 dikatakan, semasa kita dalam keadaan tidak berdaya, artinya lemah,
Bapak Ibu, sekali lagi, semasa kita dalam keadaan tidak berdaya alias lemah, Kristus mati pada waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita yang berdosa, yang lemah, yang tidak berdaya tadi. Mari kita berpikir sejenak Bapak Ibu, ada waktu yang bersamaan di sini. Sementara kita lemah, tidak berdaya, berdosa, Allah telah menetapkan Kristus mati. Untuk siapa? Untuk kita yang berdosa tadi. Jadi semasa kita lemah, Kristus mati pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita yang dalam posisi lemah tadi, yang tidak berdaya tadi, telah Allah tetapkan tepat pada waktunya. Kita lemah, tidak berdaya, Allah selamatkan. Makanya sering dikatakan Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya dan tepat pada waktu yang kita butuhkan. Nah, dan perlu kita pahami bahwa penyelamatan yang telah Allah lakukan buat kita ini telah ditentukan jauh sebelumnya. Bapak Ibu, di sini kita melihat Allah yang bertindak untuk menyelamatkan. Bukan atas permohonan kita umatnya, bukan juga karena permintaan kita, tetapi Allah yang berinisiatif sendiri untuk menolong umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jelas dalam diri kita orang percaya, umat Tuhan yang telah diselamatkan memiliki keunggulan di dalam diri kita. Apa? Keselamatan. Namun Bapak Ibu, seringkali justru manusia yang telah diselamatkan itu menjauh dari keunggulan yang dia miliki itu dengan tidak mengerjakan keselamatan itu dalam hidupnya. Seperti contoh misalnya, menjauh dari hidup kudus. Ia yang rela mati untuk keselamatan kita orang-orang berdosa. Kenapa Bapak Ibu? Di sini Allah mau menunjukkan bahwa begitu besar kasih-Nya bagi kita. Sekalipun kita ini sering melukai hati Tuhan, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu hal yang Allah tidak mampu lakukan untuk kita, yaitu berhenti mengasihi umatnya. Sehingga apapun kondisi kita dalam kelemahan, dosa, bahkan melukai hati Tuhan, Ia tetap mengasihi kita. Bapak Ibu, mungkin ada orang yang mau mati untuk orang baik. Ada orang yang mau mati karena sudah berjasa dalam hidupnya. Tetapi berbeda dengan Kristus. Ia rela mati untuk orang jahat seperti kita, orang yang berdosa. Sekali lagi mau disampaikan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini ada banyak kepercayaan dan ajaran agama yang mengajarkan atau mengajarkan tuntunan keselamatan. Lalu melakukan ajaran tersebut dan yakin akan memperoleh keselamatan tersebut. Bahkan mungkin rela mengorbankan apa saja. Motivasinya adalah berharap mengalami kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya memiliki pengharapan dalam hidup. Karena pengharapan adalah kekuatan kita. Dan pengharapan orang percaya bukan sekedar angan-angan, tetapi benar dan pasti.
karena janji Tuhan selalu Ia tepati. Jadi harapan kita benar dan pasti. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji di dalam Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dan ini sudah Ia buktikan dengan rela mati di kayu salib untuk kita. Sementara kita Bapak Ibu adalah orang-orang berdosa, bahkan Paulus katakan bahwa kita adalah orang-orang durhaka dan seteru Allah, musuh Allah. Tetapi mari kita lihat Allah tetap peduli bagi umatnya. Ia bahkan menjadi jaminan di dalam hidup kita satu-satunya. Padahal kalau kita lihat, kita orang durhaka dan menjadi seteru Allah. Seteru adalah musuh Allah. Tetapi Ia menjaminkan dirinya, menjaminkan hidupnya buat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita yang sebelumnya orang-orang berdosa, oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan. Bapak Ibu, kita harus ingat, oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan. Kematian Yesus di kayu salib ini menempatkan kita dalam koridor dan relasi yang erat dengan Tuhan. Lewat penyelamatan yang Yesus lakukan menjadikan kita berdamai dengan Allah. Artinya Bapak Ibu, bukan lagi kita seteru Allah. Kita menjadi miliknya. Ini nanti dapat kita baca di dalam surat Galatia 3, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 3 ayat 26, saya bacakan buat kita. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu dia. Sekarang kita menjadi milik Allah dan dikatakan anak-anak Allah, bukan lagi seteru Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari membiarkan Allah berkarya di dalam hidup kita. Allah telah memanggil kita untuk membagikan hal-hal benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Artinya di sini bahwa peran kita bukan saja percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah hidupku, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan adalah segalanya bagiku. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, apa? Kita harus bersaksi. Bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan berikan, bersaksi tentang pertolongan Tuhan bagi kita melalui tindakan dan perbuatan nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup hanya mengaku percaya, tapi tidak ada action. Allah mau kita juga bersaksi, ya, melalui tindakan-tindakan nyata dengan perbuatan-perbuatan yang baik tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu, Yesus telah memberi teladan bagi kita untuk berinisiatif menolong. Mari kita pun jangan menunggu dan melihat siapa yang lebih dulu melakukan itu. Mari kita pun jangan menunggu dan melihat siapa yang akan kita tolong itu. Tuhan Yesus memberi teladan di sini, tidak pandang siapapun dan tidak menunggu orang lain bertindak lebih dahulu. Gitu. Mari teladan Yesus ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, diperdamaikan. Kita bukan lagi seteru Allah, tapi kita menjadi miliknya. Itu jelas Alkitab katakan tadi di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 3 ayat 26. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan?
ketika kita sudah diselamatkan, kita diperdamaikan, bukan lagi seteru Allah, bahkan milik dan anak Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Pertama, ini saya beri contoh. Kita tidak lagi menyalahkan orang lain. Lalu berdamai dan hiduplah sejahtera dengan siapapun. Siapapun, tidak pandang siapapun, tidak pandang bulu. Mau itu musuh kita, mau itu teman, kerabat, keluarga, saudara, kakak, adik, dan siapapun. Berdamai dan hiduplah sejahtera dengan semua orang. Lalu dikatakan yang berikut, jangan menutup pintu bagi mereka yang membutuhkan. Artinya Bapak Ibu, mari untuk tidak menahan kebaikan bagi orang lain. Ya. Jadi tidak menahan kebaikan artinya begini, ketika itu yang minta tolong bukan saudara, nanti dulu. Jadi sekali lagi mau ditekankan, tidak menahan kebaikan bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, yakinlah dalam kasih Kristus kita akan dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera. Tuhan akan menolong kita. Kita akan percaya itu ketika kita mengikut dan mengiyakan segala panggilannya, Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup kita selalu terhubung dengan Dia yang adalah sumber kasih sejati. Mari kita selalu memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menghubungkan diri dengan Dia, dengan Tuhan yang adalah sumber kasih sejati tersebut. Sumber keselamatan kita, sumber perdamaian kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Kiranya pemberitaan, perenungan kita di sore hari ini memampukan kita untuk melakukan teladan-teladan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam Yesus Kristus, Allah sumber pendamai, Allah sumber keselamatan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntunan-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu di Sola Gracia ini. Kami bersyukur Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap memberi waktu bagi kami untuk bersekutu sekalipun secara online. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon kiranya tuntunan Tuhan dalam setiap kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengorbankan anak-Mu bagi kami untuk keselamatan kami. Dan hari ini kami rayakan hari Paskah kebangkitan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa di surga, dalam rangkaian syafaat ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Sola Gracia di sini. Kami serahkan mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kebahagiaan mereka. Kau pimpin berkati kehidupan mereka selama setahun ke depan. Sehingga pada tahun depan mereka boleh lagi menerima 1 tahun usia bagi mereka. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangganya. Beri mereka senantiasa umur yang panjang, jodoh yang panjang dalam setiap pasangan mereka. Jadikan keluarga-keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang dengar-dengar akan firman Tuhan. Kami serahkan seutuhnya mereka dalam tangan Tuhan. Yang sakit kami bawa di dalam doa ya Bapa, yang kami tidak sanggup
menyebutkan semua nama-namanya, tapi kami percaya Tuhan ada bersama mereka. Berkati setiap usaha yang mereka lakukan, baik obat-obatan, perawatan medis, apapun yang mereka lakukan demi kesembuhan, Tuhan berkati. Berkati keluarga yang merawatnya, beri kesabaran bagi mereka Tuhan. Beri sukacita senantiasa sekalipun mereka dalam kelemahan tubuh. Karena kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bersukacita karena kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang-orang yang jauh dari keluarga, yang mencari pekerjaan, yang terpisah dari keluarga karena tugas, Tuhan berkati. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi rencana program Jemaat-Mu di Solo Gracia ini. Berkati Bapa dalam penyusunannya pada nanti tanggal 10 April ini. Biarlah apa yang sudah kami rencanakan, kami susun bersama. Semuanya itu biar kami jalankan seturut kehendak Tuhan. Karena ini semua kami lakukan Tuhan, hanya buat hormat kemuliaan Tuhan. Berkati Ibu Pendeta selaku pimpinan kami di sini, mampukan dalam memimpin jemaat ini Bapa, sehingga boleh bertumbuh berkembang di dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati Bapa dan anak raja, kuasai lindungi keluarga ini. Berkati para pelayan-Mu presbiter bersama keluarga yang dengan selalu setia melayani Tuhan, sekalipun dalam pandemi Corona-19 ini. Kami serahkan mereka dalam kuasa kasih Tuhan. Perizinan kami Tuhan yang hingga pada saat ini tetap kami harap bahwa ketika nanti Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan membuka jalan bagi kami dalam urusan pengizinan pembangunan rumah ibadah bagi kami. Kami percaya itu Tuhan, itu adalah kerinduan jemaat-Mu seluruhnya di sini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati para pemimpin, baik yang di tempat tinggi maupun yang terendah di desa sekalipun. Kami serahkan mereka dalam kuasa kasih Tuhan. Jadikan mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya di dalam keadilan, sehingga kami merasakan damai sejahtera di negara ini. Biarlah Tuhan kami tetap dalam lindungan Tuhan, sekalipun pada saat ini tetap bangsa kami dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi tim multimedia yang dengan setia mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan, demi berjalannya ibadah live streaming setiap hari Minggu dan juga dalam ibadah-ibadah keluarga seperti ini. Kami mohon Bapa Engkau berkati mereka seluruhnya, pimpin sertai, beri mereka kesehatan yang prima, sehingga tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa. Bapa yang Maha Kasih, ada banyak Tuhan permohonan kami. Karena kelemahan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan Maha Tahu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Bapak, Ibu, mari berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih, yang memberi kami berkat berkelimpahan. Kau menyertai memberkati setiap kami, setiap keluarga demi keluarga dalam kehidupan kami. Kau memampukan kami melewati hari-hari kami, Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagai wujud syukur kami kepadamu, kami memberikan persembahan kami yang asalnya dari tangan Tuhan juga. Kami mohon Tuhan, Kau berkati persembahan ini, berkati kami semuanya, agar kami mampu melewati hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita di sore hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan,
Melalui kebangkitan Kristus, kita beroleh pengharapan di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, serta Roh Kudus, kiranya melimpahimu. Amin.